Kita kan sering banget ya dengar nama 25 nabi disebut dalam satu tarikan napas. Seolah-olah mereka tuh hidupnya deketan gitu. Tapi pernah kepikiran nggak seberapa jauh sih sebenarnya rentang waktu yang memisahkan mereka? Ini bukan soal satu atau dua generasi loh, kita ngomongin ribuan tahun. Dan hari ini kita bakal telusuri jejak waktu mereka yang luar biasa ini. Jadi pertanyaan besarnya ini nih. Kita sering sebut nama mereka berurutan. Tapi, apa benar mereka hidupnya juga berurutan gitu? Seberapa jauh sih jaraknya? Ratusan tahun? Atau jangan-jangan ribuan tahun? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bakal bikin kita ngelihat sejarah para nabi dengan cara yang sama sekali baru. Siap, jawabannya adalah lebih dari 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun lebih. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Coba bayangin, itu rentang waktu yang wow, panjang banget. Ini tuh membentang dari awal mula peradaban manusia sampai ke era sejarah yang kita kenal. Nah, biar gampang, kita coba bedah perjalanan super panjang ini jadi beberapa zaman ya. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kita sebut ini zaman fondasi. Ini adalah era di mana bumi itu masih muda. Peradaban baru aja mulai tumbuh. Dan wahyu pertama kali turun buat jadi panduan umat manusia. Nah, di zaman ini ada 3 pilar utamanya. Pertama, tentu aja Nabi Adam, manusia pertama. Diperkirakan hidup antara 4.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi. Setelah itu, ada Nabi Idris. Ini yang keren. Beliau yang ngajarin tulisan dan dasar-dasar peradaban. Terus ada Nabi Nuh yang misinya berat banget, menghadapi penyembahan berhala massal pertama dalam sejarah manusia. Tapi yang bikin kaget tuh jarak waktunya. Coba tebak, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu berapa lama? Jawabannya sekitar 1.500 tahun. 1.500 tahun. Itu lebih lama dari usia banyak peradaban modern yang kita tahu loh. Selama rentang waktu yang panjang itu, manusia ya berkembang, menyebar kemana-mana. Tapi sayangnya, disitulah mereka juga mulai melenceng dari ajaran yang lurus. Dan zaman fondasi ini ditutup sama sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyat. Banjir besar di zaman Nabi Nuh. Ini bukan cuma sekedar azab, tapi bisa dibilang kayak tombol reset raksasa buat peradaban. Bumi dibersihin dari kesyirikan, dan sejarah manusia dimulai lagi dari awal, hanya dengan orang-orang beriman yang selamat di Bahtera. Oke, setelah riset besar itu, manusia mulai bangkit lagi. Mereka ngebangun peradaban-peradaban baru yang, wah, hebat-hebat, kuat banget. Tapi, namanya juga manusia ya, barengan sama kekuatan itu, muncul juga jenis kesombongan yang baru. Nah, kita masuk ke zaman para raksasa. Di zaman ini, kita ngelihat sebuah pola yang berulang. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka ini terkenal fisiknya kuat-kuat banget, bangunannya tinggi-tinggi. Terus ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ini para insinyur kuno yang jago banget. Mereka bisa memahat gunung jadi rumah. Keren kan? Tapi dua-duanya sama. Dikasih kekuatan luar biasa, jadi sombong luar biasa, dan akhirnya dihancurkan. Ini pelajaran penting banget sih, gimana kekuatan tanpa iman itu bisa jadi senjata makan tuan. Nah, di tengah peradaban-peradaban sombong ini, muncullah satu sosok yang jadi titik balik sejarah manusia. Nabi Ibrahim. Kita semua tahu kisahnya kan? Waktu beliau dilempar ke api yang menyala-nyala sama Raja Namrud, Allah berfirman langsung ke api itu, "Jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim." Mujizat ini bukan cuma nyelamati nyawa beliau. Ini adalah fondasi baru, fondasi tauhid yang kokoh buat semua peradaban besar yang datang setelahnya. Dan dari Nabi Ibrahim inilah sejarah kenabian terpecah jadi 2 jalur besar, benar-benar ngebentuk dunia. Dari putranya Nabi Ismail yang tinggal di Mekah, lahirlah garis keturunan bangsa Arab Adnani, yang puncaknya nanti adalah Nabi Muhammad. Nah, dari putranya yang satu lagi, Nabi Ishak yang tinggal di Syam, lahirlah garis keturunan Bani Israel. Dari sinilah semua nabi-nabi Bani Israel berasal. Sebut saja Nabi Yakub, Yusuf, Musa, sampai Nabi Isa. Oke. Kita geser ke zaman berikutnya ya. Di sini, wahyu itu udah naik level. Bukan lagi sekedar peringatan, jangan begini, jangan begitu. Tapi udah jadi semacam cetak biru. Aturan hidup yang terstruktur, sistem buat masyarakat, lengkap dengan hukum ilahi yang komprehensif. Perkembangannya tuh rapi banget. Dimulai dari kisah Nabi Yusuf di Mesir, beliau nunjukin gimana wahyu dan kebijaksanaan dari Tuhan bisa dipakai buat ngatur negara, sampai bisa nyelamatin Mesir dari bencana kelaparan. Terus, puncaknya ada di Nabi Musa. Beliau menerima Taurat, kitab hukum yang lengkap banget. Dan akhirnya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka berhasil menggabungkan hukum Tuhan dengan kekuasaan duniawi jadi satu kerajaan yang, wah, nggak ada tandingannya.